Apa itu kekuasaan? Dikutip dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, menurut Max Weber dalam bukunya Wizard und Gesellschaft, kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemampuan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini. Dalam arti umum, kekuasaan adalah kemampuan suatu individu atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku individu lain atau kelompok lain sesuai keinginan pelaku atau pemilik kekuasaan. Sebagai contoh, saat di sekolah, siswa tidak boleh datang terlambat. Apabila terlambat, maka akan mendapatkan hukuman dari guru. Contoh tersebut merupakan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga sekolah. Jika kita arahkan ke dalam kekuasaan politik, kekuasaan merupakan kemampuan untuk memengaruhi pengaturan publik atau pemerintahan, baik dalam perkembangannya maupun hasil-hasilnya sesuai dengan tujuan dari pemegang kekuasaan itu sendiri. Sarjana-sarjana ilmu politik melihat kekuasaan merupakan inti dari politik dan beranggapan politik merupakan kegiatan yang menyangkut masalah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Menurut saya, hal ini terjadi karena sekarang kekuasaan berhubungan erat dengan pemerintahan atau negara. Jadi, politik merupakan satu-satunya tools atau alat untuk bisa masuk ke dalam kekuasaan tersebut. Apa saja ya sumber kekuasaan itu? Sumber kekuasaan dapat berupa kekayaan. Misalnya, seorang pengusaha kaya mempunyai kekuasaan atas seorang politikus atau seorang bawahan yang mempunyai utang yang belum dibayar kembali. Kekuasaan dapat pula bersumber pada kepercayaan atau agama. Di banyak tempat, alim ulama mempunyai kekuasaan terhadap umatnya, sehingga mereka dianggap sebagai pemimpin informal yang perlu diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan di tempat itu. Apa sih kaitannya kekuasaan dengan pengaruh itu? Pengaruh atau influence adalah suatu transaksi sosial di mana seseorang atau kelompok dibujuk oleh seorang atau kelompok lain untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan mereka yang mempengaruhi. Beberapa orang berpendapat bahwa kekuasaan dan pengaruh adalah sama. Hubungannya adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan biasanya juga mampu memberikan pengaruh bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Jadi, kesimpulannya adalah jika kamu berkuasa, maka kamu punya pengaruh dan dapat mempengaruhi orang lain. Apa saja ya kekuasaan negara itu? Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Selanjutnya yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang terakhir yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Kemudian, Montesquieu menyempurnakan pendapat John Locke. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk dan membuat undang-undang, sama seperti pendapat dari John Locke. Kemudian, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk untuk mengadili setiap pelanggaran dari pelaksanaan undang-undang. Pendapat Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Teori ini disebut trias politika, yaitu kekuasaan di mana ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagaimana ya sistem pembagian kekuasaan di Indonesia?
Yang pertama ada lembaga eksekutif, di dalamnya ada presiden dan wakil presiden, serta lembaga kementerian dan non-kementerian. Yang kedua ada lembaga legislatif, di dalamnya ada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang terakhir ada lembaga yudikatif yang di dalamnya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Apa sih konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Menurut Kusnadi dan Ibrahim, pemisahan kekuasaan artinya kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ dan fungsinya. Artinya, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah lembaga yang terpisah, berdiri sendiri tanpa mencampuri urusan masing-masing lembaga. Sedangkan pembagian kekuasaan adalah membagi kekuasaan negara ke dalam beberapa bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya, antara lembaga-lembaga ini saling bekerja sama, membutuhkan, melengkapi, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Lalu, bagaimana sistem kekuasaan di Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang di dalamnya terdapat 3 kekuasaan inti, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian, pada pembagian kekuasaan secara vertikal, terdapat pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. NKRI dibagi atas daerah-daerah yang tiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Pemerintahan pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintahan daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan keamanan, agama, moneter, dan fiskal.